Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menggunakan layanan Simple Storage Service atau S3 yang biasanya digunakan untuk menyimpan objek-objek, biasanya misalkan file statis dari website berupa gambar dan sebagainya. Nah, fungsi lain dari S3 bucket ini bisa kita gunakan juga sebagai untuk hosting statis website. Oke, kita masuk dulu ke layanan S3, kita mulai saja. Oke, kemudian saya create bucket. Misalkan nama bucketnya adalah slides.belajarcloud.tech misalkan. Oke, kita create bucketnya. Oke, bucketnya udah di-create. Kemudian kita coba upload filenya. Jadi saya sudah siapkan beberapa file di sini. Ada 2 file PDF, kemudian ada 2 file HTML. Satu berupa halaman indeks dan satu berupa halaman error. Oke, saya drag and drop aja. Kemudian kita upload. Oke, kalau udah kita upload, kita masuk ke bagian properties di sini. Nah, ada bagian yang namanya static website hosting. Kita klik, kemudian kita pilih ini, use this bucket to host a website. Oke, kita hidupkan, kemudian kita isikan file indeksnya berupa indeks HTML. Kemudian file errornya adalah error HTML. Oke, kemudian kita save. Oke, ini udah dicek bucket hostingnya udah enable. Kita coba akses linknya di sini. Oke, nah harusnya di sini adalah forbidden ya, karena kita belum buka aksesnya untuk dunia luar. Nah, untuk buka hak aksesnya kita masuk ke tab permission, di block all on public access, kita edit dulu, kita matikan dulu. Oke, jadi ini kita matikan dulu, kemudian kita save. Kemudian kita confirm. Oke, ya, public access setting updated successfully. Jadi ini udah kita matikan. Nah, kita balik lagi ke sini. Oke, harusnya masih belum bisa ya, karena kita belum membuat bucket polisinya. Jadi kita masuk ke sini di bucket polisinya. Untuk buat bucket polisinya biasanya formatnya JSON. Nah, tapi untuk kali ini kita tidak usah ketik manual, kita bisa menggunakan layanan policy generator ini aja biar lebih gampang. Nah, kemudian saya copy dulu ini resource name-nya, ARN dari bucket saya copy dulu karena akan kita pakai. Kita masuk ke policy generator. Oke, kemudian kita polisinya S3 bucket policy. Efeknya allow untuk semua karena kita akan hosting static website kita. Service-nya S3, kita kasih layanan get object. Oke, kita cari get object ya. Jadi, oke, action-nya allow semua untuk layanan S3 get object di bucket saya. Oke, di bucket saya kita tambahkan bintang. Oke, artinya ini ARN yang tadi saya copy dan di sini semua filenya. Kita add statement. Add statement, jadi ini prinsipalnya dari semua allow untuk get object, resource-nya adalah S3 bucket saya. Kemudian kita generate policy. Kemudian kita copy ke sini. Kita masuk ke sini. Oke. Kita coba paste ke sini. Kita save. Oke, ya. This bucket has public access. Jadi dikasih warning bahwa ini udah di bucket ini bisa diakses oleh publik. Oke, kemudian kita coba. Oke, nah ini udah bisa. Jadi website kita ini udah bisa static website hosting kita. Misalkan tadi kita akses filenya, contohnya S3 handsonlab.pdf yang kita upload. Oke, nah ini udah bisa. Nah, tapi akan lebih gampang kita ingat website kita kalau kita pakai custom domain kita atau domain yang kita punya daripada kita hafal nama panjang ini. Nah, ini udah saya ada di root 53 saya udah ada domain namanya belajarcloud.tech. Saya masuk. Oke. Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin layanan internetnya agak lambat ini. Oke, ini kita matikan dulu. Kemudian misalkan kita coba file lain misalkan.
coba HTML. Oke, harusnya file not found ini ya, masuk ke sini ya. Oke, root 53 ini agak lambat. Oke, kita coba masuk ke root 53. Oke, sorry, kayaknya internetnya agak lambat ya untuk akses root 53. Oke, ini udah ada masuk ke root 53. Kita coba create record set ya. Misalkan kita namakan ini slide aja. Tab-nya ini IP A record. Kemudian kita, oke, sorry, loading lagi. Oke, sambil menunggu kita mungkin bisa lihat di S3 ini ya. S3 ini ada banyak fiturnya ya. Kalau kita lihat di sini ada versioningnya. Misalkan kita upload objek, nah ini bisa di versioning, kemudian access logging, kemudian ada sampai ke level objek, kemudian enkripsi. Oke, dan banyak fitur lainnya lagi. Misalkan ini ada object log, bisa diberikan tag, transfer acceleration, event. Misalkan kalau kita upload satu image ke bucket, nah dia bisa trigger lagi, misalkan trigger lambda dan sebagainya. Oke, kita masuk ke sini lagi, root 53. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Karena layanan lain tidak lambat ya, root 53 lagi agak lambat sepertinya. Oke, buka juga. Oke, kita lihat di sini hosted zone. Oke, ini kita masuk ke domain saya, belajarcloud.tech, moga-moga bisa ya. Oke, kita coba create record set aja. Oke, misalkan namanya ini adalah slides, oke. Kemudian tipenya adalah A-record, kemudian kita aliaskan ke ini ya, S3 website endpoint kita. Kemudian saya coba create. Oke. Lagi create, kemudian kita coba akses S3 bucket tadi kita yang udah kita jadikan static website dengan menggunakan name yang udah kita buat tadi. Oke ya, jadi ini udah masuk ya. Jadi daripada kita menghafal atau harus mengingat link yang panjang ini, nah ini udah bisa masuk dengan menggunakan link yang lebih mudah diingat karena udah kita tambahkan recordnya di sini ya. Kemudian kita coba akses misalkan S3 handsonlab.pdf. Oke, coba. Oke. S3 handsonlab.pdf. Oke, ya. Jadi udah bisa ya. Oke. Mungkin di kesempatan lain kita akan bahas fitur-fitur lain lagi dari layanan Simple Storage Service atau S3 ini. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.